Halo Gati. Halo Teddy. Halo Lisa, jumpa lagi bersama kami berdua. Saya Teddy Tamasya. Dan saya Gati Kamka dalam program Event Guide. Banyak vendor makanan dan juga jalan-jalan ada di sini. Iya, nah di episode kali ini tentu kita akan menyuguhkan beragam informasi seputar kuliner unik yang bisa Anda saksikan. Setuju. Di mana dan seperti apa berikut highlight-nya untuk Anda. Jadi kita punya informasi yang menarik ya, yang pertama ya. Betul, suasana dan nuansa rumah sakit kerap membuat seseorang menjadi takut dan paranoid. Saya juga. disuntik. Nah, pemirsa, namun pernahkah Anda membayangkan jika nuansa rumah sakit diadaptasi menjadi tema restoran? Unik atau bahkan mengerikan. Rumah sakit bisa makan. Kayak gimana ya? Itu Kita lihat ya. Mengunjungi sebuah restoran tidak melulu membahas tentang rasa dan menu yang disajikan. Karena di berbagai kota besar termasuk Jakarta, tema dan nuansa yang unik menjadi salah satu daya tarik di mata pengunjung dan pecinta makanan. Salah satu restoran yang memiliki konsep unik adalah Hospitalic. Restoran yang terdapat di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan ini menawarkan nuansa rumah sakit lengkap dengan berbagai peralatannya. Ingin menikmati beragam jenis menu makanan dengan suasana yang berbeda, yaitu suasana di dalam rumah sakit? Ikut saya. Sekilas, nuansa rumah sakit langsung terasa setelah saya memasuki pintu masuk Resto Hospitalic ini. Perabotan ala kedokteran, lengkap dengan suster yang berjaga, seakan membuat resto ini begitu identik dengan tema rumah sakit yang diusungnya. Namun, Anda tak perlu takut, karena di rumah sakit yang satu ini, Anda datang bukan untuk diperiksa, melainkan untuk mencicipi kuliner yang disajikan dengan gaya peralatan kesehatan. Nah, ini dia makanan saya sudah selesai. Pasti Anda sudah bisa melihat apa sih yang unik dari rumah makan Hospitalis ini. Di samping kiri saya ini Anda bisa lihat, kalau Anda biasanya hanya melihatnya di rumah sakit, tapi di tempat ini Anda bisa melihat, ini namanya adalah Virgin Mexican Blood atau jus strawberry. Dan kita bisa mengeluarkan jusnya dari selang ini dan kita minum di gelas ini. Meski sedikit kurang awam, namun mengusung tema rumah sakit untuk sebuah restoran tentu merupakan hal yang unik. Karena di saat beberapa orang merasa takut untuk pergi ke dokter, resto ini justru menyajikan pengalaman yang berbeda dengan mengemas hal yang ditakuti seseorang menjadi hal yang paling digemari, yaitu kuliner. Waktu itu sih lihat di Instagram sih. Apa sih yang paling menarik ketika lihat di Instagram? Soalnya kan ini kayak hospital gitu, terus dilihat di Instagram emang kayak gambar-gambar kedokteran segala semua itu, jadi kayak pengen nyobain gitu, beda dari rumah sakit yang asli. Tahu dari Instagram, tahu dari teman-teman dari internet. Mungkin uniknya kali ya tempatnya kayak gitu. Paling minuman sama snack-snack gitu sih. Bukan aneh sih mbak, malah kayak unik gitu sih. Makannya top banget, enak banget. Selain makanan yang enak, minumannya, jus-jusnya juga sangat segar. Dan memang walaupun disajikan dengan cara yang unik seperti piring yang ala-ala rumah sakit zaman dahulu, tetapi tidak mengurangi rasa ingin makan dan minuman saya. Dan akhirnya tempat Hospitalis Resto ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda jika Anda bingung untuk mencari tempat makan. Natasha Paruntu, Ade Supriyatna, Global TV, Jakarta. Iya, enak banget ya ramen ya. Nah, berawal dari kegemaran menonton film atau anime Jepang, masyarakat kemudian melirik masakan yang satu ini. Sahabat kami ada Irma Meida dan juru kamera Eka Restu akan mengajak Anda mencicipi kuliner yang satu. Kita lihat kenikmatan ramen ya. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a
Keramahan para pelayannya dan sapaan khas bahasa Jepang melengkapi nuansa kultur Jepang di restoran yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Bermacam makanan khas Jepang ditawarkan di tempat ini, dari kisaran harga Rp30.000 hingga Rp60.000. Salah satu makanan yang menjadi favorit adalah ramen. Makanan ini banyak dipesan pengunjung karena memiliki banyak pilihan rasa. Tak hanya itu, ramen yang tergolong sehat ini pun terbuat dari bahan alami tanpa pengawet dan diracik dengan bumbu tanpa penguat rasa atau MSG, sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk kelebihannya ramen nagi, coba ya kalau misalnya setelah makan ini ramen nagi, kita rasain di tenggorokan itu tidak ada rasa haus atau apa gitu kan, karena kita menggunakan bahan-bahan yang alami itu. I swear I'll make it worth it. Can't you forgive me, at least just temporarily. Saya penasaran ingin mencoba salah satu menu ramen yang juga terbuat dari bahan impor dengan cita rasa rempah yang ada di beberapa negara di dunia. Setelah memesan menu makanan favorit yang halal, saya mencoba melihat bagaimana proses pembuatannya di dapur yang berkonsep terbuka ini. Di dapur terbuka ini, saya akan mencoba membuat ramen akao yang menjadi favorit karena kuahnya yang pedas. Who takes you home one more time? Ini mie untuk ramennya, jadi mie ini bahan alami banget ya, dan memang tidak bisa tahan lama ya. Dan habis itu kita masukin berapa lama nih? 40 detik. Ke yang sebelah sini ya? Sebelah sini, ya. Sebelah sini. Mie direbus selama 40 detik, lalu dimasukkan ke mangkuk berisi bumbu cabai khas dari Jepang. Kemudian dicampur dengan kaldu ayam. Setelah itu masukkan topping di atasnya, yakni jamur, telur, daging ayam cincang, daging ayam bakar, daun bawang, ditambah dengan saus lain untuk menambah rasa pedasnya. Selanjutnya adalah yaki gyoza. Makanan berbahan ebi dan ayam yang dibungkus kulit kecil-kecil ini dibakar dan direbus dengan air selama 40 detik. Kemudian dihidangkan dengan sambal cabai. Selesailah semua pesanan saya. Waktunya mencoba. Meskipun tidak menggunakan MSG dan perasa, namun ramen ini rasanya gurih sekali karena mungkin dari kaldu ayam tadi, dan juga yang paling spesial adalah pedas banget. I let you go. Then I don't care if you got hurry up. All I really care is you. Enak. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencoba ke ramen nagi ini? Irma Meida, Jakarta Global TV, Jakarta. Who takes you home? One last time, I need to be the one who takes you home. Ramen Aduh, gitu. enak ya Kalau Irma ramen- ya, enak ya. Ya, kenyang ya, pedes Kenyang ya. ya. Emang kalau ramen itu, kuahnya yang panas, gurih. seger, Plus kalau aku pedes pilihnya gitu ya. levelnya level yang paling tinggi, tingkat kepedasannya. Oh, itu tantangan sendiri ya, makanan pedes ya. Oke, pemirsa, informasi mengenai kuliner malam di ibu kota akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Event Guide. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Event Guide. Banyak yang event makan dan juga jalan-jalan ada di sini. Ada banyak ya kita kali ini event ya. Nah, pemirsa, makanan yang satu ini sudah tidak asing lagi menjadi sasaran kuliner malam di ibu kota. Gulai, makanan berkuah kental berisi daging yang disajikan panas dengan nasi. Ini memang sangat nikmat untuk Aduh, disantap. panjangnya ngomongnya jadi lapar, Teddy. Daripada semakin lapar, kita mendengar kenikmatan makanan ini. Mari kami hadirkan referensi nasi gulai yang tersohor kelezatannya. Daripada penasaran, yuk kita langsung. Jakarta di malam hari seperti surga bagi para penikmat kuliner. Beragam jenis makanan dari yang biasa hingga yang unik-unik pun bisa ditemui dengan mudah di malam hari. Seperti kuliner malam yang satu ini. Rasanya yang tersohor di kalangan para penikmat kuliner malam membuat saya pun penasaran untuk mencobanya. Ikuti saya yuk!
Kuliner malam yang bisa Anda nikmati salah satunya ada di warung tenda yang satu ini. Hidangannya adalah berupa nasi gulai yang konon cita rasanya berbeda dengan hidangan nasi gulai lainnya yang ada di Jakarta. Seperti apa bedanya? Saya mau mencobanya. Yuk kita masuk. Halo Mas. Aduh seru banget sih. Baru masuk saja, alunan musik populer sudah menyambut saya. Tidak hanya itu, suara tiupan peluit pun ikut terdengar di telinga saya. Ya, ternyata suara peluit ini sudah menjadi ciri khas warung untuk memanggil para pembeli. Begitu saya duduk, rupanya tidak perlu menunggu lama, saya langsung dihampiri oleh pegawai warung yang langsung menyuguhkan 1 porsi gulai dan nasi. Ya, dengan kuah berwarna kental dan aroma khas rempah yang tajam, makanan khas Sumatera ini langsung menggugah selera saya. Berbeda dengan gulai yang pernah saya coba, gulai daul ini terasa lebih segar dengan tambahan sedikit rasa asam dalam kuahnya. Perpaduan rasa yang pas dengan disajikan hangat dan ditambah renyahnya kerupuk, rasanya menikmati nasi gulai ini tidak cukup 1 porsi saja. Dan rupanya kenikmatan yang saya rasakan ketika menikmati gulai ini pun juga dirasakan para pengunjung lainnya. Sehingga tidak heran tempat ini pun menjadi favorit bagi para penikmat kuliner malam di ibu kota. Asiknya gak tahu apa ya, rasanya enak, terus kayak ya rame aja gitu loh, jadi kayak mengundang semua orang ke sini gitu. Menurut saya sih lebih bersantan, kalau ini lebih oke. Terus kalau untuk masalah portion, nasinya juga lebih banyak. Harganya oke sih, soalnya dagingnya juga banyak. Dengan suasana yang asik, para pengunjung pun tidak hanya menikmati enaknya gulai daul saja, tetapi bisa sekaligus menikmati suasana warung untuk sekedar bercengkrama dengan teman di malam hari. Dengan Rp28.000, Anda sudah bisa menikmati 1 porsi nasi gulai daul dan tambah segar kalau minumnya pakai es jeruk seperti ini. Dengan cita rasa Padang yang kental sekali, nasi gulai ini buka dari jam 9 malam dan tutup jam 5 subuh. Jadi Anda yang seusai beraktivitas di malam hari, kalau lapar bisa makan nasi gulai ini. Pun Anda yang juga mau mencobanya ya. Dari Jakarta, Nufuzara, Farani Purba, MNC Media melaporkan. Tamboce. Kalau saya nggak cukup sepiring, Jadinya 2 piring, 3 Yakin piring. nggak 3? Ya, Awas kantongnya bocor. tapi harganya terjangkau. Iya ya, harganya terjangkau. Jadi nggak usah khawatir mau nambah. Nama-nama aja, yang penting puas. di dompet terjangkau. Terjangkau. Oke, dari informasi mengenai gulai tadi, kita punya informasi jajanan sosis bakar ini ya. Memang tengah digandrungi masyarakat ya sosis Tengah bakar. menjadi idola tidak hanya di kalangan anak muda saja. Ya, namun anak-anak dan orang dewasa pun menggemarinya. Nah, seringkali sosis dijual pada umumnya berukuran Kecil, nggak kenyang, nggak kenyang. Nah, sehingga kurang membuat Anda kenyang. Tapi sosis yang satu ini dijamin akan membuat Anda puas. Karena sosis ini berukuran super panjang. Aduh, kita lihat. Super panjang. Kita lihat ya, sosis ini bikin kenyang apa enggak? Kita lihat informasinya. Dari sekian banyak jajanan, sosis bakar memang tengah menjadi idola. Tak hanya kalangan anak muda saja, namun anak-anak dan orang dewasa pun menggemarinya. Ya, seringkali sosis yang dijual pada umumnya berukuran kecil, sehingga kurang membuat Anda kenyang. Nah, di tempat inilah tempat yang selalu ramai pengunjung di malam hari ini. Anda bisa menikmati sosis dengan ukuran sangat panjang. Ya, dengan varian rasa seperti teriyaki, lada hitam, pedas manis, barbeque, dan saus padang, sosis berukuran hampir 30 cm ini pasti akan membuat Anda puas.
Keunggulan rasa yang paling banyak dipesan itu black pepper sama saus padang. Dan harganya sangat amat terjangkau, jadi kalau buat anak-anak muda nongkrong atau fun-fun aja gitu kita udah masuk banget itu. Tidak hanya sekedar ukurannya yang menggugah selera, rasa sosis homemade yang tidak diragukan lagi membuat warung La Salchicha ini selalu ramai dikunjungi, apalagi menjelang akhir pekan. Tempatnya enak, cuma kadang karena saking enaknya makin ramai jadi agak susah dapet tempat. Cuma itu aja sih yang kurangnya. Kalau sosisnya enak, empuk, terus rasanya juga enak, terus ya enak pokoknya kalau untuk sosis. Enak banget. Harganya juga terjangkau ya, apalagi yang muda-muda. Malam minggu nongkrongnya rame lagi di sini ya. Ya seru lah di sini. Ya kelihatan aja orang juga kalau makan di sini itu ngantri kan semuanya. Kelihatan berarti kalau ngantri berarti tempat di sini enak. Sosisnya enak, terus tempatnya juga memungkinkan untuk nongkrong. Terus pokoknya di sini worth it lah. Meskipun ukuran sosis yang ditawarkan lain daripada yang lain, tapi berbicara soal harga, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk sekedar nyemil di tempat ini. Kisaran harga menunya mulai dari Rp15.000 hingga Rp32.000. Nah, pemirsa bagi para pecinta kuliner nggak ada salahnya untuk mencicipi beef sosis super sepanjang 30 cm ini dengan berbagai varian saus seperti saus padang yang saya cobain ini di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ajeng Widuri, Mutra Hidagiri, MNC Media, Jakarta. Kalau tadi gulai saya cukup 3, kalau sosis bagi 2. nyerah. Berapa kita minta nambah ini, aduh enggak, gede banget. Tapi luar biasa itu bakalan kenyang dan bakal Anda pengen balik lagi. Selain kenyang unik ya. Betul. Oke pemirsa, ada informasi apa nanti kita akan tampilkan? Informasi mengenai wisata di Kota Kembang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Event Guide. Jangan kemana-mana, nanti kita ke Bandung ya. Ya. Ya pemirsa, masih bersama kami di Event Guide. Banyak dari event makanan juga jalan-jalan ada di sini. Ya, tadi ada banyak makanan tapi masih kurang. Ada lagi nih informasi. Bila Anda bosan dengan varian rasa martabak yang itu saja. Iya, nah jika iya, Anda bisa mencoba martabak yang satu ini. Dengan tampilan warna hitam. Martabak hitam. Martabak hitam ya. Dinamakan martabak black full. Betul. Ini oke. bisa Anda nikmati dengan varian topping yang tidak biasa. Iyalah, biasanya martabak warna apa sih? Warna mentega Warnanya kuning, agak kan? kuning. Ini martabak hitam. Kita lihat ya informasinya ya, martabak black full. Mengusir rasa lapar di malam hari, makanan ringan biasanya menjadi pilihan utama Anda. Martabak adalah salah satunya. Ya, makanan yang dibuat dengan pilihan banyak rasa ini sudah biasa dijadikan camilan di malam hari. Namun, apabila Anda bosan dengan rasa martabak yang itu-itu saja, kali ini saya akan mengajak Anda menikmati martabak yang lain daripada yang lain. Seperti apa uniknya martabak ini? Yuk ikuti saya. Halo, permisi Mas. Boleh lihat ini menunya apa aja sih ini disediakan di sini nih? Silakan dilihat dulu aja menunya. Oke. Nah, ini yang bedain dari martabak pada umumnya apa nih? Kelihatannya menarik, ternyata warnanya hitam. Apa nih? Dari topping sama rasanya itu berbeda. Dari topping sama rasanya. Oke, ini kalau dilihat dari martabaknya warnanya hitam. Ini yang membuat dari warna hitam sendiri apa nih, Mas? Ini dari tepung Black Forest. Dari tepung Black Forest. Oke, kalau dari cara pembuatannya sama nggak sih dengan martabak pada umumnya? Pada umumnya sih sama kita, cuma menggunakannya resepnya aja. Oh, resepnya aja ya. Nah, ini dari sekian banyak, saya pengen minta rekomendasi yang paling favorit apa nih? Di sini kita ada best recommended-nya yang cream cheese Oreo. Cream cheese Oreo. Oke, kalau begitu saya mau pesen satu yang paling favorit, cream cheese Oreo. Oke, makasih. Satu ya, Mas. Bertempat di Bilangan, Jakarta Selatan, warung ini nampak sangat sederhana. Tapi jangan salah, warung yang dikenal sebagai warung martabak Blackpool ini tengah menjadi perbincangan hangat. Martabak yang dijualnya pun laris manis hingga ke Tangerang. Wah, saya pun jadi semakin penasaran, sespesial apa sih martabak Blackpool ini? Yuk kita cari tahu.
Sama seperti membuat martabak pada umumnya, adonan yang telah disiapkan dipanggang hingga matang di dalam loyang. Yang berbeda dari martabak ini, adonan tidak putih seperti biasanya, tetapi berwarna hitam karena terbuat dari tepung Black Forest. Setelah matang, martabak yang telah diolesi margarin ini siap disajikan dengan topping yang bisa dipilih sesuai selera. Ada coklat, keju spesial, cream cheesy Oreo, dan piercing cookies and cream. Karena rasa cheesy Oreo menjadi favorit pelanggan, saya pun memilih martabak yang sudah matang ini dengan menaburkan topping cheesy Oreo tersebut. Nah ini baru cream cheese-nya nih Mas ya? Oke, ini cream cheese-nya, jadi setelah margarin lalu diolesin cream cheese-nya. Oke, diratakan habis itu. Ya, diratakan dulu. Diratakan. Wah, jadi memang banyak banget cream cheese-nya ya Mas ya, dari per martabak aja krimnya udah banyak banget nih. Iya. Nah pemirsa, ini dia martabaknya sudah siap dipotong, tadi diolesin oleh cream cheese dan juga bubuk Oreo. Dan tak lupa di atasnya diolesin margarin lagi. Menjadi martabak berwarna hitam pertama di Jakarta dengan varian rasa yang berbeda dari martabak pada umumnya, martabak ini memiliki banyak pelanggan, mulai dari orang muda hingga dewasa. Saya juga sering juga sih beli martabak Black Full untuk Oreo cream cheese-nya juga lumayan enak ya. Dan juga porsinya lumayan besar. Paling yang Oreo cream cheese sih. Apa ya, enak sih, terus kayak beda aja gitu soalnya pakai kayak cream cheese gitu kan, jadi ya udah. Walaupun bisnis kuliner ini baru dimulai pertengahan tahun, tetapi bisnis yang dijalankan oleh Hendy, mahasiswa dari salah satu universitas swasta ini, terbilang sukses. Omset perharinya bisa mencapai 5 hingga 6 juta rupiah, bahkan bisa mencapai 15 juta rupiah saat weekend. Kalau dari martabak original ini memang menggunakan tepung Black Forest dan rasanya tidak terlalu manis. Jadi sekarang kita cobain sama toppingnya. Jadi karena tidak terlalu manis, toppingnya ini sangat cocok dipadukan dengan martabak Black Forest ini sendiri. Dan ini asli enak banget. Jadi tidak salah, martabak Black Full ini sangat direkomendasikan untuk sebagai jajanan favorit Anda di Jakarta. Dari Jakarta, Ajeng Widuri, Rinal Setiawan, MNC Media Jakarta. Boleh nambah nggak martabaknya? Kenapa kurang satu loyang? Ih, jadi panjang ususnya, semua makanan minta nambah. Tapi martabaknya inovasi baru. Iya. Apalagi tadi kejunya juga banyak. Enak Terus juga, banget ya, tapi beneran hitam loh martabaknya. Oh, hati-hati giginya hitam. enggak dong. Nggak apa-apa deh, yang penting juga biar hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang menanti. Boleh. Pemirsa, dalam pekan ini banyak hari libur yang biasa dimanfaatkan untuk melepas penat, kebosanan ya. Dan bisa Anda menikmati suasana pegunungan selalu menjadi pilihan mereka yang penat dengan hiruk-pikuk perkotaan. Apa adanya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Ya, menariknya tempat liburan yang satu ini selain asri juga menawarkan suasana pedesaan khas Sunda. Aduh, langsung ke Bandung yuk. Kumaha arah tadi tuh? Hayu ke Bandung. Tempat wisata keluarga ini berada di daerah Cisarua, Bandung. Pengunjung yang datang pun akan langsung merasakan hawa pegunungan yang sejuk. Hamparan hijau sesawahan langsung memanjakan mata dengan suasana asri khas pedesaan. Menyenangkan, bisa berjalan menelusuri kawasan ini dengan melintasi pematang sawah beralas anyaman bambu tradisional. Dan ini adalah salah satu destinasi yang bisa dikunjungi. Tempat yang dinamakan Kampung Layung ini merupakan salah satu fasilitas bagi wisatawan yang ingin bermalam di tempat ini. Villa eksklusif bergaya tradisional khas Sunda dengan desain rumah kampung Naga Tasikmalaya yang dipadukan dengan unsur modern. Pilihan lain selain bermalam di Kampung Layung adalah Kampung Sayang Helang. Ini cocok bagi mereka yang berjiwa petualangan, yang ingin lebih dekat dengan alam. Nah
Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati suasana pegunungan sambil camping, fasilitas satu ini di Dusun Bambu namanya Sayang Helang mungkin bisa Anda coba, di mana disediakan sejumlah tenda dengan fasilitas yang lengkap. Ada matras, kemudian ada sleeping bag, ada pemanas air, dan juga ada radio serta fasilitas lainnya. Dan tentu saja ini bisa membuat Anda nyaman. Tamu datang ke sini itu adalah untuk lebih ke bagaimana dia belajar tentang alam. Bukan hanya mereka bermain dengan wahana yang membahayakan, tapi dengan alam, kita berdekatan dengan alam, mereka bisa menikmati dengan baik sekeluarganya, seperti itu. Fasilitas menarik yang ada di Dusun Bambu pun tidak hanya sampai di situ. Beragam kudapan baik tradisional maupun modern juga bisa dinikmati pengunjung di beberapa tempat yang bisa dipilih. Bagus sih, view-nya bagus, makanannya enak, adem. Jadi nggak kayak Jakarta agak panas. Kalau di sini buat refreshing enak. Dari mulai menu makanannya unik gitu, nggak sama seperti yang lain. Tempat-tempatnya juga cozy aja, enak buat anak muda atau keluarga. Ada sarana buat anak-anak juga, buat yang tuanya juga. Seru aja. Udara pegunungan yang segar dikelilingi hutan bambu serta dapat beraktivitas di alam cocok menjadi pilihan wisata untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Ini namanya tempat Lutung Kasarung, berada di atas pohon seperti ini. Dan makanannya juga pemirsa, ini sangat unik, di mana ada yang namanya nasi kelapa bakar, terus juga ada ayam bambu betutu. Wow, ini pasti menarik sekali. Minumannya ada namanya Hejo Ngegedot, kemudian juga ada bandrek burangrang, dan ini bagus untuk menghangatkan badan. Dari Bandung, Jawa Barat, Omeida, Mariati, Global TV. Teddy mau ke situ dong. Mau ke Dusun Bambu? Mau. Boleh. Kapan? Kapan-kapan. Tapi luar biasa, Bandung itu selalu banyak inovasi. Iya, inovasi dan itu menjadi tempat tujuan wisata masyarakat ya. Nggak mau jauh-jauh, bisa ke Bandung ya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Event Guide untuk episode di minggu ini. Nah, jangan lupa saksikan terus penayangan Event Guide di episode mendatang agar Anda terus dapat mereferensi kuliner unik yang bisa Anda coba. Betul. Dan live streaming MNC News bisa Anda saksikan di www.okezone.tv dan di www.sinonews.com. Dan akhir kata saya Gati Kamka. Tadi Tamasya undur diri dan terima kasih, sampai jumpa. Ciao.